Shalom, perkenalkan nama saya Filius Punetua SIIT, NIM 19/590, kelas D, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralihan hak atas tanah primer melalui waris. Jika seseorang meninggal atau mati, maka segala hak dan kewajiban beralih kepada para ahli warisnya. Jadi di sini timbul kepemilikan bersama para ahli waris terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, termasuk pemilikan bersama atas tanah yang ditinggalkan oleh pewaris tanpa dikehendaki oleh ahli waris karena terjadi peristiwa hukum berupa kematian pewaris. Jadi itu merupakan peralihan hak atas tanah karena peristiwa hukum, bukan karena suatu perbuatan hukum. Sesuai ketentuan hukum waris, apabila salah seorang pewaris meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban di bidang hukum harta kekayaan akan beralih kepada ahli dalam hal ahli waris. Hal tersebut dikenal dengan asas sai sebagaimana ditentukan dalam pasal 833 KUH Perdata. Jadi dengan demikian, dengan meninggalnya seseorang, segala harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia beralih menjadi hak milik para ahli waris yang ditinggalkan. Asas umum dalam pewaris tersebut hanya dapat dikesampingkan apabila pewaris pada saat meninggalkan surat wasiat untuk membuktikan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, maka akan dibuat dengan surat keterangan waris atau akta keterangan sebagai ahli waris. Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria menyatakan hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain jika penerima waris yang terdiri dari satu orang. Pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Proses untuk pendaftaran tanah atau pemeliharaan data karena peralihan hak melalui hak waris sehingga dapat dibalikan nama sertifikat adalah yang pertama itu adalah dengan membuat surat kematian. Yang kedua penjelasan yang pertama adalah dibuat oleh kelurahan, tetapi jika perkawinan dicatat di catatan sipil, dibuat akta kematian yang dibuat oleh Dinas Dukcapil yang ada di tingkat kota atau kabupaten. Yang kedua adalah membuat surat tanda bukti ahli waris atau bisa notaril, tetapi jika letak tanah di desa cukup keterangan waris yang dibuat kelurahan agar dapat didaftarkan pada kantor pertanahan. Yang ketiga adalah membayar pajak atau BA perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pewaris atau BPH-TB waris. Yang keempat adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB 10 tahun ke belakang. Yang kelima adalah membalik nama sertifikat ke seluruh ahli waris. Yang keenam, jika ahli waris melebihi dari satu orang, maka dapat membuat akta pembagian harta bersama atau HPHB di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Dan para ahli waris hendaknya mengakhiri pemiliki bersama yang terikat tersebut, maka mereka dapat melakukan pemisahan dan pembagian warisan dengan membuat akta pemisahan dan pembagian waris. Pemilik bersama yang terjadi karena pewaris adalah merupakan pemilik bersama yang terikat atau geboden mede eigendom. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada perkataan yang kurang baik, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.